Bayangin guys, kalian baru aja kelar ngerjain tugas kampus atau lembur di kantor sampai jam 9 malam. Badan pegel, otak panas, rasanya dunia benar-benar gak adil. Terus tangan kita refleks buka HP, scroll marketplace, dan check out. Cuma 50.000 ini, karena aku udah kerja keras hari ini, kata kita ke diri sendiri. Pernah kan? Tapi kalian sadar gak? Kebiasaan self-reward kecil ini, kalau dikumpulin, ternyata bisa jadi bom waktu yang bakal bikin masa depan kita hancur berantakan. Nah, kalian gak sendirian. Data terbaru nunjukin kalau jutaan anak muda di Indonesia sekarang lagi terjebak dalam siklus menderita yang namanya gaji numpang lewat. Bahkan ada istilah yang lagi viral banget, doom spending. Fenomena di mana kita belanja gila-gilaan karena ngerasa gak bakal pernah sanggup beli aset gede kayak rumah. Jadi gini, kenapa sih otak kita justru nyuruh kita boros pas kita lagi capek-capeknya? Bukannya harusnya kita makin hemat pas lagi susah? Waduh, ternyata ada alasan biologisnya guys. Ada zat kimia di kepala kita yang nagih bayaran setiap kali kita ngerasa tertekan sama atasan atau dosen. Kita pikir ini adalah healing, padahal secara finansial kita lagi ngelakuin self-harm pelan-pelan. Bayangin, saldo ATM ludes cuma buat kesenangan 15 menit. Tapi tenang, di video ini kita bakal bongkar gimana sistem marketing di luar sana sengaja bikin kamu ngerasa berhak untuk boros. Kita juga bakal bahas gimana algoritma TikTok tahu persis kapan kamu lagi sedih. Dan tiba-tiba, boom, muncul iklan barang yang langsung kamu check out. Pertanyaannya, apakah kita belanja karena butuh barangnya atau kita cuma butuh pelarian dari hidup yang makin berat? Satu hal yang pasti, kalau cara kita ngelola stres gak berubah, gaji 10 juta atau 100 juta pun gak akan pernah cukup buat bikin kamu tenang. Di bagian akhir nanti, saya bakal kasih tahu satu metode self-reward gratis yang justru bikin tabunganmu makin tebel, bukan makin tipis. Siapin catatan kalian, karena ini bukan cuma soal tips hemat yang ngebosenin, tapi soal gimana cara menang melawan sistem yang pengen bikin kita miskin. Udah siap bongkar rahasia kenapa kita boros banget setelah kerja capek? Yuk kita masuk ke bab 1, perang di dalam kepala kita. Bab 1. Ego depletion. Kenapa pertahanan kita runtuh setelah jam 5 sore? Nah, kita masuk ke inti masalahnya. Pernah nggak kalian ngerasa kalau di pagi hari itu semangat banget buat hemat, tapi pas malam tiba-tiba jadi si paling boros? Jadi gini guys, secara sains, kemauan atau willpower kita itu ibarat baterai HP. Di pagi hari baterainya full, tapi makin siang, baterai ini makin tipis karena dipakai terus. Bayangin, dari pagi kalian harus nahan emosi lihat macetnya jalanan, dengerin dosen yang ngebosenin, sampai nahan lapar pas ngerjain tugas kelompok. Setiap kali kalian bilang sabar, atau jangan marah dulu, baterai mental kalian berkurang drastis. Proses ini namanya ego depletion. Waduh, masalahnya baterai ini nggak cuma dipakai buat kerja, tapi buat nahan godaan juga. Pas malam tiba, baterai kalian udah di posisi 1% atau low bat. Di titik ini, bagian otak yang tugasnya mikir logis atau prefrontal cortex udah capek banget. Dia mutusin buat tidur lebih awal dan nyerahin kendali ke emosi. Makanya, pas lihat promo midnight sale atau diskon makanan di ojek online, pertahanan kalian langsung jebol. Otak kalian teriak, ayo beli, kamu berhak bahagia. Kita ngerasa belanja adalah cara buat ngecharge baterai yang habis tadi. Tapi anehnya, kesenangan itu cuma bertahan sebentar banget, kayak cuma numpang lewat. Ternyata, pas kita lagi ego depletion, kita cenderung nyari kebahagiaan yang instan dan murah. Masalahnya, murah di sini seringkali cuma jebakan perasaan aja. Data menunjukkan kalau transaksi e-commerce di Indonesia paling tinggi itu justru terjadi di jam-jam istirahat malam, sekitar jam 8 sampai jam 11 malam. Bayangkan kalau tiap malam kalian kalah terus sama godaan ini. Dalam sebulan, uang receh yang kalian keluarin buat self-reward bisa setara cicilan motor. Tapi pertanyaannya, kenapa kita ngerasa berhak buat boros? Kenapa ada perasaan kalau kita udah capek, maka dunia berhutang kebahagiaan ke kita? Ini bukan cuma salah kalian kok. Ada industri raksasa di luar sana yang emang nungguin kalian capek buat jualan solusinya. Mereka tahu persis, pas kalian lelah, kalian gak akan sempat mikir 2 kali buat klik tombol bayar. Dan mereka pakai teknik yang benar-benar licik. Tunggu dulu, sebelum kalian nyesel lihat saldo ATM besok pagi, ada satu rahasia tentang dopamin yang bakal ngerubah cara pandang kalian soal belanja. Bab 2.
dopamin hit, dan algoritma validasi. Nah, ingat nggak rasa senang pas kalian baru aja klik tombol bayar? Itu bukan perasaan biasa guys, itu adalah serangan dopamin di otak kita. Banyak yang salah sangka, dopamin itu bukan hormon bahagia setelah dapat barangnya, tapi hormon antisipasi atau rasa nagih pas kita lagi milih-milih. Jadi gini, pas kamu scroll TikTok Shop atau Shopee, otak kamu sebenarnya lagi main judi. Tiap scroll adalah taruhan. Ada barang lucu nggak ya kali ini? Waduh, masalahnya algoritma itu lebih pinter dari kita. Dia tahu kalau jam 10 malam pertahanan mentalmu lagi jebol karena baru berantem sama pacar atau capek tugas. Pernah nggak sih kalian baru aja ngomongin pengen beli sepatu baru, tiba-tiba iklannya muncul di mana-mana? Itu bukan kebetulan, itu jebakan psikologis. Algoritma ini sengaja bikin kamu ngerasa, wah ini takdir nih, mumpung lagi diskon. Padahal itu adalah data science yang lagi bekerja keras nguras dompetmu. Bayangin, mereka pakai warna-warna cerah, bunyi notifikasi yang nagih, sampai tulisan sisa 1 stok lagi buat bikin otak kamu panik, FOMO. Terus ada lagi nih yang paling bahaya, pay later. Fitur ini didesain buat ngilangin rasa sakit pas ngeluarin duit. Belanja sekarang, pusingnya bulan depan. Nah, pas paket yang akhirnya sampai di depan rumah, itulah puncak dopaminnya. Pas kalian dengar teriakan, paket, dari abang kurir. Tapi, coba jujur deh, berapa lama sih rasa senang itu bertahan? 5 menit? 10 menit? Setelah paket dibuka, biasanya rasa kosong itu datang lagi. Kita sebenarnya nggak butuh barangnya guys. Kita cuma butuh kejutan kecil buat ngisi kekosongan hati setelah seharian capek dikritik atasan atau dosen. Tanpa sadar, kita udah jadi tikus lab bagi perusahaan raksasa. Mereka terus-terusan kasih kita dopamin dosis kecil supaya kita terus kembali belanja. Tapi kalian harus hati-hati, dopamin itu punya toleransi. Makin sering kalian belanja, makin gede dosis yang kalian butuhin buat ngerasa senang. Inilah awal mula dari bencana finansial. Karena kalian nggak lagi belanja buat reward, tapi belanja supaya nggak merasa sedih aja. Lalu, gimana cara berhentiin siklus ini kalau otak kita sendiri yang berkhianat? Jawabannya ada di sebuah tangga jebakan yang mungkin lagi kamu naikin sekarang. Bab 3. Hedonic Treadmill. Kenapa kita gak pernah merasa cukup? Nah, pernah gak kalian ngerasa, dulu pas masih sekolah, jajan seblak 10.000 aja udah seneng banget. Tapi sekarang, kopi 50.000 berasa biasa aja. Fenomena ini namanya hedonic treadmill. Bayangin, kalian lagi lari di atas treadmill. Kalian terus bergerak maju, tapi posisi kalian tetap di situ-situ aja. Jadi gini, manusia itu punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Masalahnya, kita juga cepat banget bosan sama hal-hal yang dulu kita anggap mewah. Waduh, ini yang bahaya. Begitu kalian naik level, misalnya dari naik motor jadi naik mobil, kalian gak akan pernah mau balik lagi ke level bawah. Kita terus ngejar dosis kebahagiaan yang lebih tinggi. Hari ini sepatu lokal, bulan depan harus brand luar, bulan depannya lagi harus yang limited edition. Tapi tahu gak apa yang paling capek? Kita sering belanja bukan buat nyenengin diri sendiri, tapi biar gak kalah saing sama postingan temen di Instagram. Bayangin, kalian kerja keras bagai kuda, cuma buat beli barang yang sebenarnya kalian gak butuh. Buat bikin orang yang kalian gak suka ngerasa iri. Nah, inilah jebakannya. Begitu kalian dapat barangnya, level bahagia kalian bakal balik lagi ke titik nol. Cuma dalam hitungan hari. Terus kalian belanja lagi. Data di Indonesia nunjukin kalau banyak anak muda yang rela ngutang demi gaya. Pinjol dan pay later jadi solusi instan buat tetap eksis di lingkaran pertemanan. Padahal, self-reward yang berlebihan itu sebenarnya adalah bentuk self-sabotage. Kita lagi ngerampok masa depan kita sendiri demi gengsi hari ini. Coba bayangin, uang kopi 50.000 tiap hari itu kalau diinvestasiin selama 5 tahun, nilainya bisa buat modal usaha atau DP rumah sederhana. Tapi, kenapa kita tetap milih kopi? Karena otak kita lebih suka hadiah kecil sekarang, instant gratification, daripada hadiah gede 10 tahun lagi. Jadi, self-reward bukan lagi soal apresiasi diri, tapi soal pelarian. Pelarian dari realita kalau kita sebenarnya gak punya kendali atas hidup kita. Pertanyaannya, gimana caranya kita berhenti lari di treadmill ini sebelum kita benar-benar tumbang dan bangkrut di usia muda? Jawabannya bukan soal pelit, tapi soal sebuah fenomena balas dendam yang kalian lakuin tiap malam tanpa kalian sadari. Penasaran? Bab 4. Revenge Bedtime dan Financial Revenge.
Balas dendam di malam hari. Pernah nggak sih guys, kalian udah ngantuk berat tapi pas rebahan malah nggak mau tidur? Rasanya kayak sayang banget kalau hari ini berakhir gitu aja. Fenomena ini namanya revenge bedtime procrastination. Kita balas dendam ke waktu karena ngerasa seharian tadi hidup kita bukan milik kita sendiri. Nah, masalahnya, balas dendam ini nggak cuma soal begadang, tapi juga soal uang. Inilah yang para ahli sebut sebagai financial revenge. Jadi gini, karena siang hari kita nggak punya kendali atas tugas atau atasan, malam hari adalah satu-satunya waktu di mana kita merasa jadi raja atas uang kita. Waduh, jam 12 malam itu adalah waktu paling berbahaya. Otak logis kalian udah tidur, tapi jari kalian masih lincah scroll katalog flash sale. Kita beli barang bukan karena fungsinya, tapi karena sensasi klik dan bayar itu ngasih kita rasa menang, seolah-olah kita berhasil menang dari hidup yang capek. Bayangin, kalian kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, terus uangnya kalian habisin cuma dalam 15 menit di depan HP sambil rebahan. Sedih nggak? Tapi tahu nggak, industri marketplace udah tahu pola ini. Makanya promo gede-gedean selalu dimulai jam 12 malam, tepat saat pertahanan mental kalian nol. Mereka sengaja manfaatin kondisi lelah kalian. Di titik ini kalian nggak bakal mikir, bulan depan makan apa. Yang ada cuma gue butuh ini buat healing. Inilah kenapa siklus ini susah banget diputus. Besok pagi kalian bangun makin capek karena begadang. Kerja jadi makin males. Dan malamnya, butuh self-reward lagi. Gila kan? Kita sebenarnya lagi membayar rasa capek kita dengan sesuatu yang bakal bikin kita makin capek di masa depan. Data dari OJK bahkan nyebutin kalau banyak banget anak muda yang terjebak kredit macet karena belanja barang konsumtif di jam-jam rawan ini. Jadi, balas dendam ini sebenarnya adalah senjata makan tuan. Kita pikir kita lagi nyiksa sistem, padahal kita lagi nyiksa diri kita sendiri. Pertanyaannya, gimana cara berhentiin bumerang ini sebelum dia benar-benar ngehantem masa depan kita dan bikin kita nyesal selamanya? Jawabannya bukan dengan kerja lebih keras, tapi dengan melakukan satu hal yang paling ditakuti oleh marketplace raksasa di luar sana. Klimaks dan resolusi. Keluar dari jebakan self-destruction. Nah, sekarang kita sampai di momen paling krusial. Gimana caranya kita berhenti jadi budak marketplace tanpa harus ngerasa tersiksa? Jadi gini, langkah pertamanya bukan berhenti belanja total, tapi sadar. Kita harus sadar kalau selama ini kita lagi ditipu sama perasaan kita sendiri. Kuncinya ada di satu aturan emas yang simple banget tapi susah dilakuin. Aturan 24 jam. Jangan pernah check out barang pas kamu lagi capek atau emosi. Kasih waktu buat otak logismu bangun lagi. Kalau besok pagi kamu masih pengen barang itu, mungkin kamu emang butuh. Tapi 90% kasus, kamu bakal ngerasa, gak penting-penting amat ya. Waduh, terus gimana soal self-reward? Ganti konsepnya. Reward terbaik bukan barang yang bikin saldo minus, tapi ketenangan yang bikin tidur nyenyak. Cobain deh, zero cost self-reward. Jalan-jalan sore di taman, tidur siang tanpa gangguan, atau masak mie instan pakai telur sambil nonton film favorit. Bayangin, perasaan bebas dari tagihan pay later itu jauh lebih nikmat daripada dapat sepatu baru tapi tiap malam kepikiran gimana cara bayarnya. Nah, buat kalian yang susah nahan godaan aplikasi, coba pakai teknik out of sight, out of mind. Hapus aplikasi marketplace kalau lagi gak butuh apa-apa. Hargai setiap rupiah yang kamu hasilkan dengan keringat sendiri. Jangan kasih uang itu ke perusahaan raksasa cuma karena kamu lagi bad mood sebentar. Jadi gini guys, sayangi diri sendiri itu artinya menjaga masa depanmu tetap aman. Bukan cuma menjain nafsumu hari ini. Kita harus mulai belajar bilang enggak ke tren-tren viral yang sebenarnya nggak cocok sama kantong kita. Nggak ikutan tren itu nggak bikin kamu cupu kok. Data nunjukin kalau orang paling kaya di dunia justru hidupnya sederhana. Mereka nggak butuh validasi dari barang mewah karena mereka udah selesai sama dirinya sendiri. Mulai sekarang, tiap kali mau check out, tanya, ini bakal bikin hidup gue lebih baik 1 tahun lagi atau cuma bikin gue senang 1 jam aja? Ingat, tujuan kita kerja capek-capek itu buat beli kebebasan, bukan buat beli barang yang ujung-ujungnya cuma jadi sampah di gudang. Kamu punya kekuatan buat mutusin rantai ini sekarang juga. Dan semuanya dimulai dari satu keputusan kecil pas kamu lagi capek nanti malam. Gimana guys? Ternyata bener ya, musuh terbesar kita itu bukan diskon gede di layar HP, tapi keinginan kita buat kabur sejenak dari realita yang capek. Kita semua capek, itu wajar banget. Tapi jangan sampai rasa capek hari ini bikin kita menghukum diri kita sendiri di masa depan nanti. Bayangin deh, 5 atau 10 tahun lagi,
Kamu yang versi lebih dewasa bakal berterima kasih banget karena hari ini kamu milih buat tahan jempol. Self-reward itu perlu, tapi reward terbaik adalah pilihan. Pilihan buat punya tabungan pas darurat, pilihan buat gak pusing pas akhir bulan. Nah, sekarang aku pengen dengar cerita kalian nih. Apa self-reward termurah atau bahkan gratis yang paling bikin kalian ngerasa tenang? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi inspirasi buat teman-teman lain yang lagi berjuang keluar dari siklus boros ini. Waduh, kalau video ini ngerasa nampar kalian dengan cara yang baik, jangan lupa pencet tombol like-nya ya, biar algoritma YouTube tahu kalau konten ini bermanfaat. Share juga ke temen atau grup kelas kalian yang hobi banget ngomong self-reward, tapi tiap tanggal 20 udah nangis lihat saldo.